welcome to Sunday Talk Show again. Wow, it's been a great month for us this October month. I'm sure there must be good things, bad things, but in all of the things, God is always good. Amen. He's always faithful in our life, and He will always be faithful for us, no matter how bad is the situation around us. But He's always a faithful God. Amen. There is no God which is as faithful as our God. Tidak ada Tuhan yang setia Allah kita. Amen. So yeah, we are going to start soon, and we'll start in prayer. Do subscribe my YouTube channel and do share also. And if you haven't shared to your friends about this live, you can share also to your friends and let them know that we are going live, so it can be a blessing to them also. Amen. So yeah, let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for a new day, Lord, that you have given us, Father. This is the fourth Sunday, Father, of this month, Lord. Soon, in a few days, we will end the month of October. We will enter November, Lord. It is only by your grace, by your goodness, Lord. With what, Jesus, we can give back this grace that you have given us, Lord, accepting by worshiping you and by honoring your name, Father. Lord, we just want to give this time into your hands, Father. Let your presence be there in our house, in our heart, in our mind, Lord. Thank you for everything, Father. To you be all the glory, to you be all the honor, to you be all the praise. We just render this whole entire live talk show into your hands, Father. Let everything go smooth, Father, and let your name be glorified, Father. Thank you for everything, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Mari kita sembah Tuhan. Kita bawa hati kita yang terbaik ke dalam hadirat-Nya. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Bagai matahari yang menyinari, takkan pernah habis kebaikanmu. Kasih setiamu selalu menyertaiku. Kini hatiku bersyukur padamu. Seperti embun pagi menyejukkan, tak pernah berhenti kemurahan-Mu. Kasih setiamu selalu menyertaiku. Kini hatiku percaya padamu. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga dalam pemeliharaan-Mu. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji mata-Mu. Amin. Semua kita dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Bagai matahari yang menyinari, tak pernah berhenti kebaikan-Mu. Kasih setiamu selalu menyertaiku. Kini hatiku bersyukur padamu. Seperti embun pagi menyejukkan, tak pernah berhenti kemurahan-Mu. Kasih setiamu selalu menyertaiku. Kini hatiku percaya padamu. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga dalam pemeliharaan-Mu. Amin. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji mata-Mu. Yesus pegang tanganku. Dia memegangmu juga, selalu menjagaku. Ku dijaga dalam pemeliharaan-Mu. Yes Lord,
Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji matamu, Yesus. Yesus pegang tanganku, selalu menuntunku. Ku dijaga dalam pemeliharaan-Mu. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji matamu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus, Allah yang hebat. Engkau menjaga kami, Engkau menjaga kami, Tuhan. Penjagaan-Mu sempurna. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu, Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Dia sangat baik bagi kita, amin. Dia bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matanya. Ku serahkan hidupku padanya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Oh ya rala nama ya shanda ya rala nama ya se. Kau Allah yang baik, Tuhan. Kau Allah yang hebat. Ya rala barala ya shanda ya rala namo. Kami berserah padamu, kami berserah padamu. Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Syikiara lana nama ya se. Yesus, kami berserah padamu akan seluruh hidup kami. Segala pergumulan kami hanya padamu, Tuhan. Kami mau memberikan segalanya kepadamu, Yesus. Haleluya, Yesus. Ku berserah,
seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ya, baik bagimu juga. Mari nyatakan. Ku berserah, ku berserah. Serahkan semua padanya. Tuhan pegang seluruh hidupmu, segala aspek. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik bagiku, sangat amat baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya, haleluya bagi namamu, Allah yang baik. Oh, segala hormat bagimu Yesus. Yesus, kami angkat tangan kami menyembah Allah yang hebat, dahsyat luar biasa. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amin. Oke, kita sepertinya harus menunggu sedikit waktu. Oke, sepertinya Kak Feren sudah join. Kita akan invite. Oke, kita tunggu koneksinya tersambung. Halo Kak. Halo Kak Feren. Halo, Kak Feren bisa mendengar suara aku? bisa dengar dengan jelas banget. Coba coba suara Kakak sepertinya agak kecil Kak. Oh gitu. Ya oke. Udah oke. Udah oke? Oh, Oke. udah oke. Wah, thank you banget Kak untuk waktunya, untuk ketersediaannya, untuk berada di live ini bersama dengan aku. Sebuah kehormatan Kak, bisa kedatangan Kakak di live Instagram ini. Thank you Kak buat waktunya. Oke, terima kasih juga buat Thank yang you. lagi nonton. Suaraku terdengar jelas di tempat Kakak? Terdengar dengan sangat jelas. Oke, siap. Ja- Kak, sekarang kan Kakak dikenal sebagai seorang penyanyi rohani juga yang memberkati banyak orang dengan lagu-lagu yang Kakak nyanyikan. Pernah nggak terpikir dalam benak Kakak bahwa satu hari Kakak akan menjadi seorang penyanyi rohani? Hmm, sebenarnya sampai sekarang pun aku masih agak kurang setuju kalau dibilang penyanyi rohani gitu. Dan kenapa? Oke, Karena apa ya? Nyanyi itu sebenarnya memang dari kecil aku suka banget nyanyi gitu. Dan menurut aku sebuah kesempatan, sebuah anugerah banget kalau ternyata talenta bernyanyiku ini bisa diterima sama orang. Tapi memang dari dulu ketika aku mulai rekaman itu sebenarnya sih nggak ada sama sekali untuk kayak mau jadi penyanyi rohani gitu, enggak sih. Cuma eh aku lebih ke apa ya, ya udah melayani aja gitu. Dan ternyata responnya baik gitu, apalagi di beberapa tahun belakangan ini semenjak lagu Bapak Kau Setia itu ternyata banyak sekali orang-orang yang ternyata merasa terberkati juga dengan pujiannya. Kalau aku sih oke, dari awal nggak berharap gitu untuk kayak oh dengan nyanyi ini orang jadi kenal atau gimana, enggak sih. Aku lebih ke kalau misalkan memang orang bisa terberkati dengan pujiannya, atau kalau misalkan orang bisa dipulihkan, orang bisa dapat atau mengalami sesuatu dari pujiannya, itu menurut aku udah yang paling cukup lah, istilahnya kayak tugasku beres di situ kalau bisa wow. bikin Hmm, orang punya relationship sama Tuhan jadi bagus lagi, jadi balik lagi sama Tuhan, itu menurut aku udah
udah apa ya, udah tugasku udah selesai lah gitu. Jadi kalau misalkan terkenal atau apa ya, ya puji Tuhannya itu bonus aja gitu dari Tuhan. Dan kalau misalkan orang bilang katanya penyanyi rohani atau artis rohani gitu ya, aku dari dulu paling nggak setuju gitu kalau dibilang artis Oke, rohani oke, atau oke. karena Oke, apa ya, siap. kayak ya kita sama gitu, sama-sama pelayanan, ya udah pelayan aja, hamba Tuhan aja gitu. Oke, oke, Jadi, oke, siap, siap, ya siap. Berarti kakak menganggap, kenapa kak? hmm, iya. Berarti kakak menganggap pelayanan kakak ini sebagai pembawa pembawa hubungan orang kepada Tuhan, begitu ya kak ya? Ya, menurut aku memang itu tugas kita semua ya sebagai murid Tuhan kan katanya kita Wow, nih harus bikin semua orang seluruh bangsa itu jadi murid Tuhan gitu. Jadi menurut yes. aku kalau misalkan dengan aku bernyanyi eh, Tuhan bisa bekerja gitu, ya maksudnya ya itu udah cukup gitu, nggak usah yang Hmm. ditambahin yang lain ya. Pokoknya fokusnya adalah ya gimana caranya untuk mencapai tujuan itu. Itu Wow, aja luar sebenarnya. biasa. Wow, wow, dahsyat, dahsyat banget sih. Oke, aku pengen tahu nih kak, kakak terlahir di keluarga yang memang udah kenal Tuhan dari masih kecil atau gimana kak? Ya, memang dari kecil aku dilahirkan di keluarga Kristen. Hmm. Heeh. Dan sebenarnya dari dulu ya orang tuaku juga udah dari kecil mengajarkan firman Tuhan, nilai-nilai Kristiani gitu. Cuma memang sebagai apa ya, kita sebagai pribadi pasti dong ada masa-masa di mana sebenarnya aku waktu itu juga sempet kayak aku nggak mau ke gereja tuh cuma ikut-ikutan karena emang aku Kristen dari lahir atau karena aku diajarkan orang tua aku seperti ini. Tapi aku pengen bener-bener mengalami Tuhan gitu. Dan ternyata di usia remaja waktu waktu lagi apa ya lagi banyak pengen taunya itu memang benar-benar eh, istilahnya apa ya ya Tuhan panggil lah gitu dan makanya sampai sekarang apa ya memutuskan bukan memutuskan sih sebenarnya kayak sampai sekarang aku merasa apa yang aku percaya itu hidup makanya gitu loh. Yes, 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 setuju. Wow, dahsyat. Berarti kakak menganggap bahwa dari kecil kakak mengenal Tuhan sama mengalami Tuhan secara pribadi itu adalah dua hal yang berbeda ya kak ya? Iya, betul. Wow, oke. Terus kalau aku boleh tahu nih kak, pasti semua juga penasaran. Kapan sih kakak mengalami Tuhan? Apakah ada peristiwa terkhusus yang pas kakak ketemu Tuhan pada waktu itu? Oke, sebenarnya kalau misalkan kayak peristiwa khusus, nggak cuman di satu titik ya. Kayak itu tuh kayak Hmm. selama perjalanan hidup itu kayak terus terus gitu kan. Mm-mm. Tapi yang pasti yang pertama kali aku bener-bener kayak apa ya mengalami Tuhan itu ada waktu itu di satu retret waktu aku masih remaja sekitar SD mau SMP gitu kalau nggak salah. Iya, SD mau SMP gitu. Oke. Di situ em, memang disitulah titik baliknya kayak bener-bener oke, aku bener-bener percaya gitu. Maksudnya bukan cuman karena ikut-ikutan orang tua dan lain sebagainya, tapi saat itu memang aku tahu Tuhan itu nyata, aku rasakan gitu. Maksudnya kayak kehadiran Tuhan tuh nyata dalam hidup aku dan mulai dari SD SMP ya kelas 6 SD lah 5 6 SD mulai dari situlah aku mulai memutuskan untuk oh ternyata hidup aku ini ada pemiliknya gitu loh hidup aku ini ada Wow, pemiliknya dan yes. semua yang aku punya semua hal yang eh, istilahnya kayak diberikan kesempatan untuk aku ada gitu ya maksudnya aku punyai itu semua nanti harusnya kembali lagi ke Tuhan termasuk kehidupan aku apapun gitu. Sekecil apapun dalam hidup aku itu miliknya Tuhan gitu. Nah, dari situ juga aku memutuskan untuk dan belajar yang namanya melayani Tuhan gitu. Oke, oke. Nah, jadi buat kakak nih ya, mungkin banyak yang mau tahu. Ada nggak sih bedanya jadi orang Kristen yang belum ngalami Tuhan sama jadi orang Kristen yang udah ngalamin Tuhan? Hmm, menurut aku ada ya, maksudnya
Ya begitu, ada kan orang yang memang Kristen itu ya emang agamanya Kristen, sedangkan Mhm, mhm. kalau seperti yang kita tahu ya, dan kalau Kristen Iya, itu istilahnya bukan sekedar agama, kan betul. orang Setuju. bilang ya agama itu katanya adalah cara manusia untuk menuju kesempurnaan gitu, cara manusia Benar, untuk menemukan Tuhan gitu. Tapi benar. beda dengan kekristenan, kekristenan itu justru Tuhan yang inisiatif untuk cari kita gitu kan. Wow. Ya, ya, Dan setuju. biasanya kalau misalkan yang apa ya, orang cuman kayak menganggap itu sebagai agama, maka dia akan menggunakan segala Hmm. kekuatannya untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sempurna, dan menurut aku nggak akan pernah bisa gitu loh, ya kan? Tapi kalau Oh, misalnya kita mengalami Tuhan, benar. kita benar tahu persis bahwa segala hal yang kita punya, segala hal yang kita miliki atau yang kita bisa lakukan itu bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri, tapi memang semuanya itu di balik itu ada Tuhan yang sedang bekerja gitu. Ada rencana Tuhan. Dari awal tuh kita sudah dirancang dan untuk kita connect, untuk kita bisa sadar itu perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yes. Wow. Dahsyat, men, keren. Aku yakin semua yang lagi nonton juga merasa sangat terberkati ya dengan apa yang sedang Kak Peren katakan ini, yang memang hubungan kita sama Tuhan dipengaruhi sama bagaimana Tuhan memanggil kita. Karena kalau kita Kristen doang tanpa dipanggil sama Tuhan dan tanpa mengalami Tuhan, ya itu bukanlah Kristen yang sebenarnya. Oke, berlanjut Kak. Kakak Ya, tadi bilang setelah mengalami Tuhan kakak melayani. Waktu melayani itu langsung melayani sebagai penyanyi kah, sebagai worship leader atau singer kah, atau sebagai apa Kak? Waktu pertama melayani. pernah pertama kali melayani, iya, langsung waktu itu lagi ada komunitas remaja gitu, terus aku Oke. gabung di komunitas remaja itu, dan memang kalau misalkan nyanyi itu kan memang dari kecil aku suka ya. Jadi memang Hmm. dari awal aku tahu gitu, aku akan melayani di bidang apa, apa yang aku bisa gitu. Ya, jadi dari awal aku ikut melayani, memang aku langsung sih kayak daftarnya di tim Praise and Worship di komunitas remaja Oke. itu. Oke. Wow, Mm. oke. Jadi pada saat pertama menjadi worship, habis itu dari melayani sebagai worship singer, sebagai worship leader pada waktu itu, bagaimana ceritanya sampai kakak bisa memulai yang namanya rekaman lagu rohani kak? Oh ya, oke. Jadi dulu tuh lucu sih ceritanya. Aku les vokal. Ceritanya aku les vokal. Oke. Hmm. Puji Tuhan orang tuaku juga support aku dalam bernyanyi karena maksudnya mereka juga lihat potensinya kan. Jadi akhirnya di Iya, lesin iya, iya. vokal untuk diasah talentanya. Terus ceritanya waktu itu aku nih les sama satu guru vokal. Guru vokalnya ini kalau misalkan Daniel tahu, dia tuh yang melatih Samuel Avi Junior. Nonton Avi Junior nggak, Dan? Oke. Pernah dengar sih ya. Ya, Pernah jadi dengar kak. Hmm. ada satu ajang namanya Avi Junior itu kompetisi nyanyi. Nah, yang menang tuh Hmm. namanya Samuel. Nah, aku tuh ceritanya les vokal Ya, 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 ya. sama satu apa ya? Pelatihnya tuh Oh. sama gitu. Nah, ceritanya Hmm. waktu itu Samuel baru menang, dia langsung bikin album tuh. Dia Hmm. bikin album, terus aku diminta untuk isi ininya, backing vokalnya. Oke. Jadi Wow. Jadi Oke. beberapa teman-temannya dia sih yang ngeles juga di guru ini, kita bantuin Hmm. untuk isi di backing vokalnya Samuel Avi. Baik. Oke. Eh, waktu itu masih kecil sih, waktu itu masih kecil ya, sekitar kelas ya Hmm. 4 SD lah, ya 4 5 SD itu. Oh Oke. malah lebih kecil deh kayaknya, mungkin kelas 2 Wow. kelas 3 SD bahkan gitu. Nah Oke. ternyata waktu itu aku eh, pas kan harus rekaman-rekaman ke studio kan. Nah, Mm-mm. tiba-tiba waktu aku dipanggil sama orang punya label eh, yang punya label itu yang studio yang aku rekaman itu yang si Samuel Avi Junior ini rekaman. Tiba-tiba dipanggil Hmm. sama orang labelnya dia
terus istilahnya kayak dibilangin gitu, maksudnya dia juga suka dengan suaranya gitu-gitulah. Hmm. Nah, terus Hmm. sempet ditawarin untuk bikin album. Ayo bikin Oke. album yang nih talentanya kalau nggak diasah, bilang gitu kan. Hmm. Cuman Hmm. kecil jadi kontekannya tuh sama orang tua aku. Kalau aku sih ya maksudnya ya nurut-nurut aja gitu dulu ya. Maksudnya belum yang Hmm. kayak benar-benar tahu oh ini melayani gitu loh, belum tahu cuman kayak sekedar Oke. oh ya aku disuruh nyanyi gitu. Nah, terus Hmm. tapi ada satu dengan lain hal yang eh, kurang cocok lah gitu sama sama label ini. Akhirnya Heeh. waktu itu kita memutuskan untuk nggak usah dulu deh gitu, nggak usah dulu. Nggak jadi. Bukan Oke. satu hal yang Ya. main-main juga ya. Kamu Hmm. memutuskan untuk menyanyi itu benar-benar ada harga yang harus dibayar, ada sebuah komitmen dan benar-benar kalau bisa kita nih ngerti gitu apa sih maksudnya pelayanan gitu. Karena rentan sekali pelayanannya kan istilahnya seperti di panggung gitu ya Den ya. Ya. Nah itu kalau Ya, misalkan benar, kita benar, benar. nggak benar-benar tahu esensinya apa untuk apa itu pasti jadinya Hmm. apa ya mengarah ke hal yang nggak baik apalagi waktu itu aku masih kecil ya kan sampai Ya. akhirnya waktu itu nggak jadi terus ya, berapa tahun kemudian tiba-tiba si bapak dari label ini juga eh, apa ya hubungin kita lagi hubungin orang Oh, tua oke. Oke. Ya. orang tua nah terus bapak ini nih nanya-nanya kabar Feren gimana kabarnya gitu-gitu Hmm. 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 ngomong lagi, Feren masih nyanyi nggak gitu. Terus ya Hmm. dikasih tahu, ya masih nyanyi kok. Memang aku suka nyanyi. Mungkin nggak akan aku berhenti nyanyi gitu ya. Iya, iya. Gak Iya, ada iya. yang denger, aku Iya, akan iya. terus bernyanyi. Karena aku Betul, betul, suka betul. nyanyi. Karena suka. Benar. Nah, terus ya masih nyanyi gitu-gitu. Terus Hmm. dia ngomong lagi, kamu beneran gak mau kembangin nih anakmu talentanya sayang loh gitu. Hmm. Terus waktu itu orang tuaku bilang ya ya tunggu waktunya Tuhan lah. Maksudnya kalau misalkan eh, apa ya kalau misalkan memang memang benar Feran ini jalannya adalah ke sana gitu ya udah Hmm. kita ikutin aja gitu tapi kita nggak mau Itu. yang kayak maksa banyak kan orang tuh kayak pengen jadi artis pengen terkenal gitu jadi melakukan segala cara malah untuk menuju hal itu gitu loh nah Iya, terus iya. aku sama keluargaku itu punya prinsip nggak usah kayak gitu maksudnya kalau memang benar Tuhan mau kamu ada di jalan itu kamu akan di situ suatu hari nanti gitu Betul, yang penting ya betul. kamu mempersiapkan diri selalu gitu kan once itu kesempatan datang ya jadi kamu udah siap tapi nggak perlu sampai kayak Benar. ngutuh kayak Nggak perlu wah aku dikejar-kejar. iya jadi akhirnya menghalalkan segala cara gitu yang sebenarnya Hmm. Hmm. bisa Hmm. aja Setuju, emang setuju, kamu setuju. nggak ditempatkan di situ gitu kan Hmm. Hmm. nah Hmm. 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 eh, akhirnya Wow, waktu ya. waktu itu si bapak ini bilang ini ada satu label teman saya gitu katanya Hmm. dia lagi bagus labelnya namanya Impact Music gitu dan Oke, waktu ya. lagi Ya, zaman oke. Terus. Maria Sandi bapak naik Oke, Bapak oke. Sentuh Iya, iya, Hatiku iya. Oke. gitu. Bapak Lama ini juga bilang, ya, Kak? iya, kamu aku kenalin ya sama Oke. orangnya. Hmm. Kebetulan aku orang Jawa Timur kan. Terus dibilangin kayak Hmm. ini yang punya juga sama-sama orang Surabaya, orangnya baik, kayak gitu-gitulah. Terus Oke. kamu coba aja kontak. Tuh. Terus habis itu waktu itu Hmm. aku inget banget mamanya gitu kayak mau nggak dikontak nih produsernya katanya lagi bagus Hmm. ini si Maria Hmm. Sandi Hmm. yang pegang Maria Sandi gitu. Hmm. Terus Hmm. abis itu hmm, waktu itu kita kayak ya udahlah coba-coba aja jadi kita rekam satu Oke. lagu kayaknya beberapa Hmm. lagu lah jadiin satu CD terus kita kirim ke dia namanya Pak Albert Tanoni. Nah Oke. terus abis itu berapa hari kemudian Pak Albert telepon minta untuk datang Hmm. ke studio. Ya udah aku datang dong ke studio Oke. sampai
video, dia suruh aku nyanyi live gitu. Ya udah aku nyanyi Hmm. live, gak ada ngobrol macam-macam sih, cuma nanya doang kayak umur berapa, suka nyanyi dari kapan, ya yang casual-casual aja gitu. Terus Hmm. udah selesai dari sana, tiba-tiba dia kasih aku satu lagu untuk dipelajari. Nah, pertama kali aku rekaman itu lagu Anugerah Terindah. Dan ya udah berjalan begitu aja. Pokoknya ya udah dia kasih lagu, ya udah aku isi. Waktu itu aku inget banget di album, jadi masuk ke albumnya orang gitu. Albumnya Ko Jason, Oke, Jason ya. Irwin. Oke. Ya, ya, Tuhan Ya, ya, selalu ya, punya aku tahu, cara. aku tahu. Nah, Hmm. jadi aku rekaman lagu Anugerah Terindah masuk ke albumnya eh, Pastor Jason itu. Hmm. Dan ya Wow. dari situ berjalan terus. Kalau ada lagu yang kira-kira cocok dengan suaranya Feren, ya Hmm. nanti ini lagi, maksudnya dipanggil lagi, Feren, ini ada lagu isi ya, atau misalkan ada album kompilasi sama teman-teman worshiper Hmm. yang lain, ya aku datang ke Hmm. studio untuk rekaman. Gitu aja. Wah, luar biasa, keren, keren, keren. Tadi aku penasaran. Kakak sempat bilang, berarti kakak itu asli Jawa Timur toh, Kak? Aku tuh lahir di Surabaya. Oke. Oh, wow. Terus pindah ke Jakarta gitu, Kak? Iya, pindah ke Jakartanya sih udah lumayan lama ya. Dari aku sekitar umur 4 tahun udah di sini. Jadi sekolah tuh udah di Wah, sini. oke, oke, oke. Luar Gitu. biasa. Kak, kakak kan di penyanyi di dunia ya penyanyi rohani lah istilahnya. Hmm, Kakak nyanyi-nyanyi lagu rohani. Ada iya. nggak sih Kak kesulitan-kesulitan yang kakak alami selama menjadi apa orang yang melayani sebagai apa gimana aku bilangnya ya Kak? Habis kakak nggak mau dipanggil penyanyi rohani, aku jadi bingung nih nyebutnya gimana ya? Ya orang yang menyanyikan lagu rohani lah, orang yang menyanyikan Iya, lagu rohani. iya, iya. Mm-mm. Ada nggak kesulitan yang Pasti kakak ya. alami? Secara keseluruhan aku suka karena apa ya, lebih banyak sukanya lah. Karena em, Oke. ya, aku lebih apa ya, kalau misalkan aku nyanyi di sebuah tempat sebenarnya tuh aku paling seneng ya kalau aku bisa ngobrol sama orang-orang setempat gitu, terus aku bisa dengerin kesaksian-kesaksian hidup mereka. Itu eh, itu aku juga dikuatkan jadinya gitu loh. Jadi selama Wow. pengalaman aku, selama aku pelayanan ke gereja-gereja gitu ya. Ya. Sekarang maksudnya Tuhan udah percayakan untuk bisa keluar kota gitu. Yang paling aku Hmm. seneng adalah aku bisa denger cerita orang tentang bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam hidup mereka. Itu suatu kesukaan besar banget buat aku untuk dengar kesaksian-kesaksian orang, dan itu malah semakin menumbuhkan iman aku ya, sama bahwa memang Tuhan Hmm. yang aku memang luar biasa dan nyata gitu kan. Betul. Paling Yes, yes. dukanya itu apa ya? Paling dukanya bukan duka sih sebenarnya, tapi memang eh, Kesulitan lah. untuk ada di dunia rohani itu kan memang bukan hal yang main-main gitu. Jadi Hmm. apa ya? Aku merasa ada hal yang ekstra gitu. Mungkin kalau misalkan orang nyanyi lagu-lagu sekuler gitu, lagu-lagu biasa, Ya, ya ya, dia hanya fokus pada teknik vokal harus betul. bagus dan sebagainya. Tapi Hmm. beda dengan worshiper gitu. Kita memang Wow. apa ya, wajib ya punya relasi yang intim dengan Tuhan, dan Hmm. akhirnya buah dari keintiman kita dengan Tuhan itulah yang nantinya tuh akan tersampaikan ketika kita menyanyi gitu. Kalau aku melihatnya seperti itu sih. Jadi Hmm. sebenarnya buka ya, tapi memang ada kewajiban lebih gitu. Kayak Ada ada kewajiban. Ya, ya, ya. ya, Wow. sesuatu yang ekstra yang harus kita lakukan. Gak cuman teknik vokal, gak cuman Hmm. bisa nyanyi, nah, tapi memang yang namanya worshiper itu ya itu bukan apa ya, hati itu bukan hal yang bisa dipisahkan gitu, Wow. akan sangat Ya. kalau kalau menurut aku ya akan Hmm. sangat terasa gitu, yang mana yang nyanyi doang sama yang ya memang itu buah dari keintiman dia dengan Roh Kudus gitu loh. Wow. Wow.
seberapa Kak, seberapa berpengaruhnya hati itu dalam seorang yang menyanyikan, bagi seorang yang menyanyikan lagu rohani? Seberapa berpengaruhnya hati itu? Eh, apa ya? Aku kurang apa ya? Maksudnya mungkin aku kurang tahu ya kalau misalkan besarnya pengaruhnya dan lain sebagainya ya. Tapi yang pasti, hmm, kalau menurut aku untuk kita menyanyikan lagu Hmm. rohani, tapi kita nggak punya relasi pribadi sama Tuhan, menurut aku itu sebuah kebohongan justru gitu loh. Wow. Karena kayak misalkan gini dan kamu nyanyi lagu Hmm. cinta nih ya, Hmm. kamu nyanyi lagu cinta sama orang, tapi kamu nggak cinta sama orang itu, kayak aneh kan? Hmm. Sama Iya, gitu iya, loh. iya. Kita Oke, nyanyi tentang wow. Tuhan, kita nyanyi tentang cinta kita sama Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak menghidupi itu. Ya akhirnya jadi menurut aku ya itu jadi kebohongan lah menurut aku gitu sih. Lebih ke Hmm. sana sih. Wow. Dan itu berhubungan dengan integritas dan lain sebagainya. Ya. Kalau begitu, kalau aku simpulkan, berarti menurut kakak nih, menjadi seorang yang menyanyikan lagu rohani, apa yang paling penting? Talentanya kah? Atau Hah? hatinya dengan Tuhan kah? Oke. eh Keduanya sangat penting dan keduanya sama-sama penting. Tapi kalau Hmm. aku disuruh kasih porsi yang lebih besar, aku akan memilih hati gitu. Oke. Karena apa ya? Karena dalam pelayanan itu seperti yang tadi kita bahas kan, Tuhan yang pilih kita Hmm. gitu loh. Ya Betul. kan? Kayak Ya, orang nyanyi itu banyak banget yang bagus gitu. Apalagi benar. cuman kayak aku. Wah, banyak banget yang lebih bagus dari aku suaranya dan kayak secara teknik dan lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan pilih kita gitu loh. Jadi Hmm. itu kan berarti itu adalah satu tanggung jawab yang apa ya? Satu respon lah yang kita harus bertanggungjawabkan gitu loh. Ya, ya. Gitu. Wow, luar biasa. Oke. Kakak tadi sempat bahas tentang relationship sama Tuhan, tentang hubungan. Aku pengen tahu nih, semua juga nonton pasti pengen tahu gimana sih cara kakak menjaga relation kakak sama Tuhan. Apa yang kakak lakukan untuk menjaga relation kakak sama Tuhan sehari-hari? Oke. Yang pasti relationship itu yang namanya hubungan ya. Hmm. Eh, Apa ya? Harus terus harus terus dibangun gitu, harus terus dipelihara gitu. Kalau misalkan apa ya? Yang paling pertama adalah ya namanya orang dalam relationship pasti mau ketemu terus dong harusnya. Ya Oke. lagi-lagi cinta dan lain sebagainya mau ketemu terus dong Hmm. harusnya. Nah, ya, harus kita lakukan justru ya gimana caranya kita untuk setiap hari komitmen komitmen untuk Ya. menyiapkan waktu kita untuk orang yang kita cinta. Maksudnya orang orang yang kita cinta Hmm. aja kita bisa komitmen kan untuk kita ketemu dia Betul. misalkan sekali atau teleponan gitu kan atau chatting. Nah, ini Ya. sama Tuhan ya kita juga harus lakukan itu gitu loh. Maksudnya ya setiap Wow. hari kita harus siapin waktu dan menurut aku bukan cuman terpatok saat teduh 1 jam 2 jam gitu loh. Tapi Hmm. kita belajar untuk kayak ya gimana ya untuk setiap waktu tuh kita ada dalam hadirat Tuhan gitu loh. Jadi akhirnya apapun Wow. yang kita Ya. lakukan, apapun kan, ya itu semua berasal dari eh, hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan gitu. Wow. Terus juga suka bilang kan kayak penyembahan berapa lama dan lain sebagainya. Menurut aku penyembahan itu bukan satu momen gitu loh, tapi penyembahan itu Hmm. terus kita lakukan seumur hidup kita dalam bentuk apapun. Maksudnya kamu Hmm. bekerja, ya kamu juga sedang menyembah Tuhan. Ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya kamu sedang menyembah Tuhan gitu. Hmm. Wow, luar biasa. Oke, tadi kakak sempat bahas soal saat teduh. Memang sih, banyak anak-anak muda yang selalu bilang, apa, Kak, kita jadi harus saat teduhnya tuh berapa jam atau harus berapa menit. Nah, banyak kan yang tidak mengerti bahwa saat teduh itu kan nggak tergantung sama jam sama menitnya ya, Kak, ya. Tapi Betul, tergantung sama intensitasnya. Betul kan, Kak? yes, Oke, betul. nah sekarang kakak tadi sempat bilang kita menjaga dengan hadirat Tuhan.
Nah, banyak orang kan begini, Kak. Mereka memikirkan bahwasannya kalau kita saat teduh renungkan firman Tuhan, berarti kita harus 24 jam membaca firman Tuhan. Nah, banyak orang yang mengambil spekulasi kalau tinggal dalam hadirat Tuhan itu berarti 24 jam kerjanya cuma baca firman Tuhan terus. Nah, menurut Kakak sendiri, gimana sih cara seseorang berada dalam hadirat Tuhan? Tanpa harus membaca 24 jam Alkitab, kan yang namanya anak muda kan ada kuliah juga, ada yang mungkin sambil bekerja juga, sambil sekolah juga. Gimana caranya menjaga hadirat Tuhan sambil melakukan aktivitas semua itu menurut Kakak? Kalau menurut aku ya, banyak orang tuh keliru ngomong kayak kita mengejar hadirat Tuhan. Kalau menurut aku, Hmm. menurut aku pengertian yang benar adalah Tuhan itu hadir, Tuhan itu selalu hadir gitu loh. Tuhan itu selalu Hmm. hadir, mau apa ya, mau kita, ya memang kita nggak akan pernah bisa lihat gitu. Dan mungkin ada saat-saat tertentu di mana kita memang fokus untuk kayak apa ya, yang biasa kita sebut dengan saat teduh itu, ya itu maksudnya yang sering dibilang kan bahwa kita lagi ada dalam hadirat Tuhan. Tapi Betul. sebenarnya kalau menurut kita ini selalu ada dalam hadirat Tuhan. Maksudnya kayak ya Tuhan tuh maha hadir gitu loh. Jadi sebenarnya, Hmm. nah ini dia kenapa orang tuh bisa melakukan dosa. Karena dia nggak sadar bahwa Tuhan tuh hadir di situ. Nah, Wow, oke. maksud aku Ya. apa ya? Bukan hadirat Tuhan tuh bukan apa orang tuh suka menganggap hadirat Tuhan tuh seperti seperti kalau kita nangis itu berarti ada hadirat Tuhan. Ya, ya, Nah, ya, benar, benar, benar. Ya, ada sering tanda-tanda di labelnya kayak gitu. ya dan tanda-tanda sebagainya lah ya. Kalau misalkan Ah, ah, ada ah, yang ah. Betul, tiba-tiba betul. bisa geter-geter lah apalah dan lain sebagainya gitu Ya, ya. ya, ya. Ah, 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 ah. Itu baru ada hadirat Tuhan. No, menurut aku hadirat Tuhan, Tuhan tuh selalu hadir menurut aku gitu loh. Nah, tinggal gimana cara kita untuk setiap hari tuh belajar bahwa kita yang harus belajar menyadarinya gitu loh. Wow. Nah, kita sadar bahwa hadirat Tuhan itu menyertai kita setiap saat. Nah, itulah Hmm. yang akhirnya kita untuk kita nggak macem-macem untuk melakukan untuk menjalani kehidupan gitu karena kita tahu dimanapun kita berada apapun yang kita lakukan sebenarnya Tuhan ada di situ. Oke. Berarti perlu kesadaran dari kitanya ya, Kak, ya, bukan perlu tanda dari Tuhan ya. Yes. Wow, oke. Luar biasa sekali. Aku mau tahu nih, Kak. Kakak kan menyanyi-nyanyikan lagu rohani. Kakak ada pikiran nggak sih, maksudnya ya untuk menjalani hidup di dunia sekuler? Mungkin Hmm? aku tahu lah kakak juga ambil jurusan kuliah. Aku mau tahu nih, kakak ada pikiran nggak buat karir ke depan di luar dari menyanyikan lagu-lagu rohani? Iya. Nah, ini balik lagi nih. Eh, aku tidak pernah menganggap menyanyi rohani ini karir gitu. Betul. Ya, Jadi ya. makanya ketika aku nyanyi itu aku nggak pernah ada apa ya, nggak pernah ada kayak beban untuk aku harus mencapai sesuatu gitu. Hmm, Pokoknya hmm, pencapaian hanyalah yaudah kalau misalnya orang terberkati, orang bisa mengalami Tuhan lewat lagu itu, udah itu beres. Ya kan kayak yang tadi betul. awal aku Benar. sampaikan Ya, ya, juga ya. kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi memang menurut aku menyanyi melayani Tuhan bukan sebuah karir gitu. Betul. Nah, jadi ya aku sekarang juga bekerja, terus abis itu aku juga ada bantu usaha keluarga juga. Oke. Dan mungkin kalau misalkan untuk nyanyi lagu di luar rohani, aku sih memang suka nyanyi ya. Jadi memang Hmm, nggak selalu setiap hari aku nyanyikan lagu rohani sih. Ada beberapa lagu yang di luar lagu rohani yang aku suka genrenya, ya aku akan hmm, nyanyikan. Gitu, ya. Terus hmm. aku juga suka Oke. upload di Instagram aku kok nyanyi-nyanyi mungkin collab sama teman-teman gitu Ya, nggak ya, ya, selalu ya, aku tahu. rohani. Oke. Nah, cuman aku punya saran nih, Kak. Kan jadi dilema nih, Kak, antara anak-anak Iya, Tuhan. Eh, heeh, Seringkali mereka kan bilang kalau nyanyi lagu sekuler lah kesannya kayak duniawi lah gimana gitu. Nah, kan ada tuh anak-anak Tuhan yang berpikiran seperti itu ya, Kak, ya. ya, Balik ya, lagi kan pikiran orang beda-beda kan. Nah, cuman yes. yang aku mau tahu di sini nih, Kak. Kakak ada nggak rencana buat menjadi seorang penyanyi profesional di bidang sekuler? Selain dari menyanyikan lagu-lagu rohani, jadi menjadi seorang penyanyi di
dunia sekuler. Ada nggak kakak pikiran atau rencana untuk ke situ? Kayaknya mungkin kalau pikiran atau rencana nggak ada ya, soalnya eh soalnya aku tidak pernah apa ya, kayak aku tidak bisa mempicturize diri aku jadi artis gitu loh. Maksudnya Oke, kayaknya iya. Oke, oke, oke. nah, Jadi nggak ada sama think. sekali. Tapi ya Oke. balik lagi, misalkan memang diberikan kesempatan gitu, atau Hmm, mungkin tiba-tiba memang dibukakan jalannya ke sana, ya kenapa enggak gitu kan? oke. Ya, ya, ya. Wow. Kak, Hmm, aku mau tahu nih Kak, dalam dunia pekerjaan yang Kakak sedang lakukan saat ini, ada nggak sih Kak target-target tertentu yang Kakak ingin capai? target tertentu. Hmm, Atau mungkin dalam kehidupan Kakak deh, ada nggak sih yang Kakak ingin capai atau yang Kakak ingin kejar gitu? mungkin kalau misalkan dalam karir aku sekarang, jadi aku di posisi dimana memang aku harus manage beberapa orang gitu ya. Ya Hmm, paling em, gini, kita sebagai anak Tuhan dimanapun kita ditempatkan itu kan kita harus jadi terang ya. betul, Nah, setuju. ya aku ya tujuannya cuma satu itu aja sih. Aku bisa menghidupi itu. Jadi di mana sekarang aku Hmm, ditempatkan, semoga aja bisa menjadi terang gitu. Mungkin perusahaan ini karena aku manage beberapa orang, ya aku pengen nilai-nilai yang baik lah bisa ada dan bisa jadi nilai untuk eh, apa orang-orang ini juga gitu loh, nilai yang baik ini bisa dipegang sama orang-orang ini juga seperti misalkan kejujuran misalnya gitu ya hmm, aku pengennya dalam perusahaan ini di bawah pengawasan aku semua bersih gitu kan organisasinya betul, bersih ya, ya. Hmm, em, korup bohong-bohong gitu kan hmm, atau hmm, permainan angka dan stok dan lain hmm, sebagainya ya, gitu ya, lebih ya, ke ya. situ lebih ke kayak harusnya kalau aku ada di sebuah perusahaan sebagai terang gitu kan ya apa ya aku harusnya bisa menghidupi itu aja sih sebenarnya yang mau aku capai ya di perusahaan ini ya kerja Oke. bener gitu kan Hmm, nah hmm. kalau misalnya dalam hidup aku tahun depan akan nikah. Wow, Aku tahun oke, oke, oke. Wah, apa ya iya, menurut iya, aku iya. keluargaku membangun keluarga itu lumayan besar tantangannya kan. Jadi ya Hmm, harapan aku ya aku bisa menjalankan peran aku nantinya sebagai pasangan. Terus nanti kalau misalkan udah punya baby, aku bisa jalanin peran aku sebagai ibu gitu. Yang wah, pastinya iya, iya, iya. juga depannya ya aku pengen terus bisa punya relationship yang baik dengan Tuhan karena itu berbicara tentang kekekalan kan. Benar, Ya, yes, yes. Wow, dahsyat. ya aku Kak, tujuan utama itu aja. wah, keren. Kak, tadi kakak bilang menjadi berkat di pekerjaan itu aku setuju banget. Nah, cuman kadang-kadang kan orang suka bilang, gimana sih cara menjadi berkat tetap dalam perusahaan, sedangkan di sekeliling perusahaan itu orang-orangnya karep semua, like semuanya ya bisa dibilang rusak semua. Nah, kita sendiri yang terang, apakah terang kecil itu dapat menyinari satu tempat yang gelap itu semua? Gimana menurut kakak? Aku rasa sangat bisa. Wow. Sangat bisa. Sangat bisa. Kemarin juga baru aja ada gitu soalnya masalah di tempat aku kerja tentang Hmm, hal-hal ini. Ya apa ya? Ya aku sih nggak takut untuk menyuarakan ya bahwa itu salah gitu. wow. Itu salah. Hmm, hmm, Walaupun mungkin akhirnya nggak disukai banyak orang ya karena kayak hmm. ribet banget Kak, sih harus tutup-tutupin hmm, aja lah saling tutup-tutupin gitu kan. hmm, Nah, menurut aku nggak hmm, bisa. hmm. Dan memang itu udah resiko kita sih sebagai anak Tuhan ya. Karena kalau misalkan kita nggak ada masalah, justru tanda tanya tuh. Karena berarti kita ada di garis abu-abu. Ya kita kan harus hitam atau Oke. putih. Ya kan nggak bisa Wow. setengah Yes. loh. Yes, yes. Dan Hmm, resikonya yang ditanggung ya itu mungkin banyak orang yang
yang istilahnya berbeda nilai dengan kita pasti ngelihat kita kayak gara-gara lu nih gue susah gitu kan. Iya, Tapi iya, ya iya, iya. tapi ya kita harus ini dong, kita harus membela Hmm, kebenaran dan kita harus betul. apa ya istilahnya dengan kita istilah buang satu orang itu kan kita menyelamatkan banyak orang yang jujur justru gitu loh. Hmm, hmm. Yang Oke, selama ini ya, ya, ya. jujur dan lain sebagainya. Malah kita harus apresiasi mereka lebih daripada kita memelihara orang-orang yang bekerjanya asal-asalan, korup dan lain sebagainya gitu. Wow, wow, luar biasa. Jadi bagi kakak, kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh takut menyuarakan ya kak, meskipun dibully atau meskipun dijauhi oleh orang ya kak ya. Ya, ya. Wow, Karena kalau oke. misalkan mau Kak, disukai aku pengen orang, tahu nih kak. ya nggak bisa. Tuhan Yesus aja kontroversial kan? Ya, betul. Oh iya benar. Iya, iya, iya. Wow, betul, betul, betul. Wow, ya, ya, ya. Luar biasa. Setuju sih. Aku setuju sih sama yang kakak sampaikan. Kak, mungkin banyak yang pengen tahu nih. Kakak pada saat ini itu tertanam atau berada dalam satu gereja lokal tertentu, apa kakak hanya melayani di berbagai tempat tapi nggak tertanam di sebuah gereja? Gimana kak? Aku tertanam di gereja Jesus Center Church di Cijantung. O- Oke, oke. Nah, Nah, jadi ini jelas juga bagi yang bertanya-bertanya, bagi yang penasaran jadi jelas. Oke, wow, ini luar juga biasa. ini juga penting loh Dan untuk Hmm, tertanam di gereja sangat penting loh. betul, 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 Hmm. betul. Nah, itu aku mau tanya di situ tuh kak. Seberapa penting sih kak tertanam di dalam sebuah gereja ketimbang orang yang kerjanya ya gonta-ganti atau cari-cari ya pembicara minggu ini di A, minggu depan ke B, ke C, ke D, ke E, ke Ya, F, pokoknya setiap minggu dia ganti-ganti. Nah, menurut ya kakak gimana tuh orang yang kayak gitu sama orang yang tertanam? gini deh, kita analogiin aja tumbuhan ya Dan ini coba kamu Hmm, misalnya udah tanam benih di satu tempat gitu ya. Terus habis itu kamu cabut, pindah, cabut lagi, pindahin lagi, cabut lagi, pindahin lagi. Kira-kira itu pohonnya bisa bertumbuh apa enggak? ya, nggak bisa, nggak bisa, Nggak bisa kan? Nah sama sih nggak kalau bisa. menurut aku itu bisa juga diterapkan ke kehidupan kita gitu loh. Kayak apa ya? Ya kita tuh harus bisa belajar untuk eh gitu, untuk kita stay, untuk diairi, disirami. Maksudnya diairi, disirami itu bisa aja bentuknya teguran, misalkan kita ada gesekan sama teman sepelayanan kita, tapi ya Hmm, bukan untuk dijadikan suatu beban gitu untuk apa ya, karena mau kemana pun nggak ada yang perfect gitu loh, kita pun nggak akan betul. perfect kan, Wow. kita pun perfect Benar, gitu loh, benar, ya benar, kan. benar ya. Jadi Betul, setuju, setuju. apa ya sebenarnya orang yang main cabut-cabut-cabut itu aja sebenarnya rugi sih menurut aku ya, karena dia nggak Hmm, memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk dibentuk gitu. wow. Oke, ya, Mm-mm. ya, ya. Benar sih, aku setuju banget sih. Kapan dibentuknya orang mau dibentuk aja udah pindah-pindah terus ya susah Iya, jadinya. nggak cocok Benar-benar. dikit sama ini pindah, nggak cocok dikit sama ini pindah. Iya, Karena benar-benar kita benar. menemukan ketidakcocokan gitu. Nah, untuk Ya. kita bisa saling toleransi, Hmm, toleransinya tapi hal hmm, yang benar ya gitu. hmm, Untuk saling jaga betul. apa hubungan kita itu kan ada seninya gitu, dan Hmm, disitulah hmm, dimana hmm. justru kasih itu bisa terpancar malah, Wow, ya. ya kan. Kalau kita Hmm, baik-baik sama orang ya kayak firman Tuhan bilang orang jahat juga ke orang yang jahat juga baik gitu, tapi betul, betul, gimana betul. caranya kita bisa mengasihi orang yang mungkin gak sependapat sama kita mengasihi Wow. orang yang mungkin kan kita lagi in the process of learning terus gitu loh. Kadang bisa aja memang kita yang belum ngerti Betul. gitu kan. Jadi ya eh, itulah menurut aku tertanam itu sangat penting karena ya kalau cabut-cabut-cabut terus, tiap ngalamin masalah cabut, ngalamin masalah cabut, ngalamin masalah cabut, menurut aku justru ya itu rugi di kitanya sih, kitanya jadi nggak bertumbuh. Oke, wow. Wow, luar biasa. Setuju banget sih. Kak, Mm-mm. kakak kan tadi bilang kakak tertanam dalam sebuah gereja lokal. Nah, terus tadi kakak sempat singgung soal pelayanan juga dalam gereja lokal. Nah, aku mau tanya nih, Kak.
kakak sendiri melayani nggak sih Kak dalam gereja yang kakak tertanam itu? Ya, aku Wow. melayani sebagai worship leader. Oke, siap. Nah, tadi kakak bilang menghargai, mengasihi orang yang nggak sependapat dengan kita. Pernah nggak sih Kak mengalami apa orang yang nggak sependapat dengan kakak dan yang mungkin sangka nggak sependapatnya sampai ya ya kadang ada lah reaksi orang berbeda-beda. Ada yang sampai mungkin sedikit anti lah sama yang namanya kalau udah dengar nama kita. Nah, kakak pernah nggak berada dalam posisi yang seperti itu? Dan apa reaksi Hmm, kakak ketika menghadapi orang yang apa yang nggak sependapat atau mungkin tidak suka sama kakak dalam sesama pelayan Tuhan di dalam satu gereja lokal yang sama? hmm. Mungkin pernah sih, pasti pernah. Hmm, Cuma mungkin nggak yang aku begitu kayak gitu. Ya ke pause, bentar, sorry. hmm. Sepertinya signalnya agak terganggu, agak terpecah-pecah Kak, suara kakak. Udah bisa denger suara aku dan? Oh, oh. Oke. Ya, teman-teman sepertinya ada sedikit gangguan signal di sini. Sehingga suara kakak Feren agak terpecah-pecah. Coba ya. Halo? Iya Kak, Halo? Udah iya bisa Kak, oke gabung lagi udah ya? jelas lagi. Nah, udah jelas lagi sekarang. Oke. Nah, iya tadi sampai Iya, mana? mungkin mungkin kalau sampai kayak anti banget gitu kayaknya Hmm, enggak sih gitu. Cuma pasti pasti ada beda pendapat gitu. Terus misalkan kayak hmm. di gereja itu kan yang pelayanan kan latar belakangnya semua beda-beda ya. Ada eh, baru Oke, lulus ya. sekolah, ada yang Lanjut. masih sekolah gitu kan. Mhm. Ups, terputus lagi suaranya. Oke. Ya, aku harap kita lagi belajar sesuatu. Kak Feren mungkin signalnya ya Kak, sepertinya ada gangguan. Suara kakak terputus lagi Kak. Oke, kita tunggu ya teman-teman buat Kak Feren bisa berbincang-bincang lagi sama kita. Kak, oke. Ya, aku harap sih kita lagi belajar sesuatu di saat-saat ini bersama dengan Kak Feren. Sebuah hal yang sangat luar biasa mengenai pelayanan dan mengenai menghadapi ya orang-orang yang mungkin gak sependapat sama kita, yang mungkin gak suka sama kita dalam pelayanan, tapi tetaplah jawabannya bukan kita pindah-pindah terus, melainkan kita hadapi dan kita justru harus mengasihi. Wow, luar biasa sekali. Kita mungkin tunggu supaya KPRN bisa gabung lagi sama kita di live ini. Iya, saudara-saudara, beginilah yang namanya koneksi internet. Kita invite lagi ya Kak Feren. Semoga ini kali sudah lebih baik koneksinya. Dah, kita coba lagi. Oke. Halo, maaf terputus. Halo Kakak. Iya, Oke. Ya, oke oke sih. Udah oke iya. sepertinya sekarang. Oke, nah jadi yang namanya sampai di anti itu nggak pernah ya Kak, cuman berbeda pendapat sering ya Kak. Ya, berbeda pendapat. Terus kan biasa latar belakang kita kan yang melayani juga beda-beda ya. Ada yang masih Hmm, sekolah, ada yang udah lulus, ada yang udah kerja gitu kan. Jadi pengalaman mungkin untuk bekerja sama dengan orangnya bermacam-macam gitu kan. Terus kan tipe orangnya beda-beda, gaya kepemimpinannya beda-beda gitu kan. iya, Nah, itu oke. pastilah pasti ada gesekan gitu. Yang ini nggak cocok sama ini, aku pun Hmm, ada pasti gitu. Sebenarnya nggak cocok. Tapi maksudnya oke. ketidakcocokan
tuh jangan malah ditonjolkan gitu kan, Hmm, malah oke. ya kita Ya. redam sebisa mungkin, diobrolin gitu di komunitas. Hi everyone. Okay, we are back again in Sunday live talk show with Sister Feren. Ya, we'll wait for Kak Feren to join us again. Ya, seperti biasa, kita harus berakhir dan memulai sesi yang baru. Oke, Kak Feren sudah join lagi. Ngobrol lagi sama Kakak Feren yang pastinya akan menjadi berkat buat kita semua hari ini. Oke, ketemu. Halo, Halo. Kak. Halo. Oke, siap, siap, siap. Kak, aku mau tahu nih, Kak. Menurut Kakak, worship yang biasa, Kak, sama worship yang namanya intimate atau yang lebih dalam lagi, itu ada bedanya nggak sih, Kak? Hmm. Mm-mm. Oke, ya. Jadi lagi-lagi worship ya. Worship itu Hmm, kan sebenarnya gini, kayak dulu kalau misalkan kita belajar dari perjanjian lama, dari hmm, perjanjian lama, sebenarnya dulu tuh untuk manusia bisa em, ketemu Tuhan istilahnya ya kan itu kita tuh ya, harus bawa korban ya nggak. Kita harus bawa betul, korban betul, terus betul. dulu Ya, hmm, istilahnya pelataran, ruang kudus dan ruang maha hmm, kudus ya. betul. Ya, Dan ya, ya. Hmm, nah, tapi eh waktu waktu Tuhan Yesus mati di salib hmm, itu hmm, dibilang katanya tabir itu robek loh. Tabir itu ya, hmm, robek ya kan. Jadi hmm, kayak betul. itu Yes, yes. menandakan bahwa antara manusia dan Tuhan tuh kayak benar-benar Tuhan tuh mau relasi kita tuh udah nggak begitu lagi, udah bukan yang kayak dulu mungkin kita melihat Tuhan tuh kayak jauh banget gitu kan. Orang yang benar-benar yang harus kudus. Bahkan dibilang katanya di Alkitab bahwa orang yang nggak kudus begitu masuk ruang maha kudus tuh mati. Iya, heeh, benar. Wow. Yes, Dengan yes. karya Betul, penebusan betul, Tuhan betul. itu, Betul. dengan karya penebusan Tuhan itu kayak Tuhan itu benar-benar kayak melayakkan kita gitu loh untuk bisa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan tanpa harus Wow. begitu-gitu lah. Nah, em, tapi esensi dari penyembahan itu nggak boleh gonta-ganti. Tetap yang namanya penyembahan itu bentuknya adalah korban. Jadi setiap kali kita dengar kata worship, mari gitu kita sama-sama jangan terpatok ketika kita dengar worship, jangan terpatok tuh dengan oh nyanyi gitu loh. Jangan Hmm, terpatok dengan oh, ini kita penyembahan yang pakai bahasa roh, bermazmur dan lain hmm, sebagainya. Itu memang salah satu bentuk dari penyembahan. Tapi lebih dari itu, makna dari penyembahan itu adalah sebenarnya ya kita beri korban untuk Tuhan, ya kan? wow. Yes, betul. Apa itu korban, ya kan? Korban itu Hmm, yang pasti adalah sesuatu yang gak enak buat kita, ya nggak sih, Dan? oh, betul. Iya, iya, iya. Hmm, Jadi itu bukan hanya nyanyi, hanya main musik dan lain sebagainya. Tapi menurut ya. aku ketika kita melakukan sesuatu yang gak enak, tapi Hmm, demi melakukan firman Tuhan, itu adalah ya. penyembahan juga. Wow. Ya, setuju sih. Luar Contohnya biasa. kayak tadi Hmm, kita mau apa ya, supaya relevan ya sama kehidupan kita ya. Kayak yes. kan Daniel bilang, gimana tuh? Maksudnya kayak jadi terang di tengah-tengah, misalkan teman-temannya di kantornya korup atau di sekolahnya yang lain Hmm, nyontek, nah kita yang nggak hmm, hmm. nyontek sendiri, kan gitu kan? Halo. Ya. Nah, Hmm, hmm. itulah korban karena nggak enak kan, maksudnya yang lain Ya. gitu dan aku tertekan banget nih aku sendirian yang mesti melakukan hal itu nggak enak banget. Tapi kalau itu kita lakukan demi Tuhan, lah itu berarti penyembahan kamu, itu salah satu bentuk penyembahan kamu. Wow. Jadi Luar penyembahan itu biasa. nggak kamu pusingin, kamu harus punya suara yang bagus, harus apapun dan lain sebagainya. Ketika kamu Hmm, berkorban untuk sebuah kebenaran, itu penyembahan kamu. wow. Oke. Nah, berbicara tentang worship, Kak. Berbicara Hmm. tentang worship. Seringkali orang berkata, terutama di saat-saat pandemi seperti ini ya Kak ya, yang udah ya hampir 8 bulan, 9 bulan ya seperti ini. Nah orang kan seringkali bilang, aku udah gak kepengen lagi yang namanya worship. Rasanya kayak udah berat, rasanya kayak udah gak tahu lagi mau ngomong susah, mau buka mulut juga udah susah. Rasanya kayak
mau boro-boro melakukan pengorbanan, bernyanyi aja udah susah banget. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mungkin masuk lagi ke dalam hadirat itu, Kak? Dalam Hmm. keadaan kita yang udah benar-benar putus asa, capek, lelah, segala sesuatu gagal. Pokoknya kita lihat kayak gak ada harapan ke depannya. Menurut kakak apa yang harus dilakukan? Ya, ya, banyak banget sih. Memang teman-teman aku juga ya, sekeliling aku juga yang merasakan keputusasaan itu, merasakan, aduh, semua susah, semuanya nggak ada yang expect lah hal ini terjadi, nggak ada yang istilahnya kayak berjaga-jaga untuk hal ini terjadi. Semuanya orang tuh lagi kayak di apa ya, kayak lagi disobek-sobek gitu kali ya rasanya ya. Nah, Iya, iya, emang iya, iya. bener-bener nggak ada yang tahu ini bakalan terjadi gitu. Wow. Cuma apa dari awal COVID ini mulai ya, entah Mm-mm. kenapa merasa kayak ada satu pesan gitu yang kayaknya Tuhan tuh mau Wow. sampaikan gitu. Jadi kayak Wow. kayak apa ya? Kayak Tuhan tuh lagi kayak apa ya? Kayak Tuhan tuh lagi robohin semua hal-hal yang istilahnya kita ketergantungan. Misalkan ya, sebelum COVID Hmm. ini misalnya kita tergantung sama misalkan pekerjaan kita gitu. Hmm. Hmm. Atau tergantung sama temen kita. Betul. Atau kita tergantung dengan hal-hal lain lah yang bisa kita lakukan lah gitu kan. Tapi kan semenjak COVID ini orang banyak yang tidak bisa melakukan apa yang biasanya mereka pikir mereka bisa lakukan, ya kan? Hmm. Hmm. Ya, betul, betul, Jadi betul. Wow. entah kenapa kayak aku merasa justru ini adalah satu cara Tuhan untuk kayak itu semua fana loh gitu loh, kayak Wow. memperlihatkan memang ini waktunya kita untuk kayak oh ya ini waktunya kita untuk introspeksi diri. Wah, Hmm. ternyata kalau misalnya kita sampai ngerasa putus asa begitu sampai sebegitunya, berarti selama ini landasan hidup kita bukan Tuhan. Berarti selama Wow. ini landasan hidup kita, kalau kita ngerasa nggak ada harapan karena misalnya pekerjaan bangkrut dan lain sebagainya, berarti selama ini kita menaruh landasan kita sama pekerjaan atau usaha kita gitu loh, ya kan? Wow. Nah, ini Betul. adalah satu cara untuk kayak Tuhan ingatkan gitu loh, kamu Hmm. tuh nggak boleh untuk melandaskan kehidupan kamu dengan hal-hal seperti itu. Wow. Nah, Ya. ketika kita cuman melandaskan diri kita sama firman Tuhan, ketika kita nggak punya apapun gitu loh, maksudnya kayak nggak ada apa-apa, Ya, nggak ada ya, ya, hal yang ya. bisa kita harapin dan lain sebagainya, tapi Hmm. kita masih 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 maksudnya kayak masih bisa gitu untuk ngomong enggak, janji Tuhan itu ya dan amin, janji Tuhan itu Amin. Amin. Ya. pasti terjadi gitu loh. Yes, Nah, pasti. Yes. disitulah kita berarti udah lulus ujian istilahnya kayak oh berarti selama ini memang benar kamu cuman jadikan Tuhan itu satu-satunya landasan hidup kamu yang Yes. seharusnya kita sebagai orang percaya yaitu firman Tuhan Tuhan sendirilah yang harusnya jadi satu-satunya landasan hidup kita ya. Amin. 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 Wow, luar biasa sekali. Benar sih, aku setuju banget. Ya, memecahkan ya segala sesuatu yang menjadi rutinitas atau menjadi kebiasaan kita dan mengubahnya menjadi berkebiasaan untuk melandaskan diri kita hanya pada firman-Nya. Wow, luar biasa. Kak, ada nggak sih lagu worship yang menjadi favorit kakak atau yang selalu bisa buat kakak masuk ke dalam hadiratnya? Atau bener-bener deh kakak suka banget gitu? Iya ada. Apa itu aku kak? aku dari dulu suka banget sama ini lagu lama sih lagu Amazing Grace. Wow. Ya. Suka banget lagu Amazing Grace karena ya gitu ya maksudnya aku merasa dan apa ya aku merasa memang manusia itu nggak ada apa-apanya apalagi aku gitu maksudnya nggak ada nggak ada layak-layaknya maksudnya kita nih berdosa gitu loh tapi Hmm. wah Tuhan datang dengan segala belas kasihannya Amin. dengan karunia-Nya Amin. gitu kan. Kayak Amin. Amin. katakan save a wretch like me gitu. Nah, itu Yes, yes. bener-bener Wow. enak aku Luar sampai biasa. sekarang jadi line favorit aku karena memang aku merasa Hmm. Ups. Oke, teman-teman kita tunggu lagi. Hmm. Ya. kudus nggak mungkin lah manusia itu bisa Hmm. melakukan kebaikan gitu loh. Nah, Wow. Amazing Grace itu adalah
lagu favorit aku. Wah, Lagu yang luar bener-bener biasa. mengingatkan. Yes. Memang kita nih Wah, nggak ada apa-apanya kalau bukan karena karunia Tuhan. amin, amin. Wow. Kak, sebagai penutup, boleh nggak Kak, Kakak menyanyikan lagu yang menjadi favorit Kakak itu sedikit untuk kita? Mungkin bisa jadi kekuatan buat yang lagi lemah untuk kembali mengingatkan bahwa grace-nya Tuhan, kasih karunia Tuhan ada buat kehidupan setiap kita walaupun kita dalam kesulitan. Boleh Kak? Oke, boleh, boleh. Kita nyanyi Siap, sama-sama ya. Di rumah lagi nonton siap. nyanyi bareng. Daniel juga Boleh, boleh ikut bareng. boleh. Oke. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, ransom me, and like the flood, His mercies rain, unending love, amazing grace. Thank you. Thank you Kak, wah luar biasa sekali, sangat memberkati. Mungkin untuk sedikit merangkum pembicaraan kita sebelum aku berdoa buat Kakak juga dan berdoa buat semua yang nonton pada hari ini. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan bisa memakai hobi kita menjadi satu alat di tangannya untuk memakai kita dengan dahsyat, dengan cara yang ajaib. Karena ingat, hobi kita juga adalah satu potensi, seperti talenta yang Tuhan berikan kepada orang yang mempunyai. Jika pada orang yang tidak mempunyai talenta, dia kasih 2 talenta, 4 talenta, dan ketika orang itu mau kembangkan, Tuhan pasti memberkati dengan dahsyat. Sama yang terjadi dalam kehidupan Kakak Feren juga. Dan yang kedua adalah kita harus selalu tertanam di gereja lokal. No church is perfect, no leader is perfect, no community is perfect. Tapi kita harus selalu ingat, we are also not perfect. Kita sendiri juga nggak perfect. Karena itu, apapun kondisi gerejanya, apapun kondisi keadaannya, kita harus selalu mengasihi orang yang mungkin gak sependapat dengan kita, mengasihi pemimpin kita, mengasihi gereja kita, dan menganggapnya sebagai rumah kita. Karena ketika kita menganggap gereja tempat kita tertanam adalah rumah kita, maka kita akan mempunyai rasa on di gereja itu, dan kita akan mau memberi yang terbaik, dan gak akan pernah mau pindah-pindah. Gak ada orang yang udah punya rumah sendiri, kemudian dia mau pindah-pindah lagi ke rumah orang lain. Gak ada orang yang seperti itu. Karena itu ketika kita menganggap gereja kita adalah rumah kita sendiri, kita pasti akan stay there dan mau bertumbuh di sana, menjadi berkat di sana, dan bahkan menjadi berkat juga di tetangga-tetangga sekitar kita. Oke, dan poin yang ketiga adalah worship tidak selalu berbicara tentang nyanyi, tetapi berbicara tentang pengorbanan. Banyak hal yang Tuhan mungkin izinkan kita untuk berkorban di saat-saat kita sedang berada dalam pandemi seperti ini, tetapi percayalah semua itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang terkadang pengorbanan tidak menyenangkan, tapi God also did the same sacrifice pada saat di kayu salib, dan kita pun harus belajar untuk belajar berkorban dan juga membiasakan diri kita untuk hanya terbiasa dalam firman-Nya, bukan kepada bangunan gereja, bukan kepada hal-hal lain, tetapi hanya kepada firman-Nya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk Kakak Feren yang sudah banyak sharing hari ini, juga kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan hamba-Mu Kakak Agatha Feren boleh bergabung Tuhan di live ini. Tuhan, urapi Tuhan hamba-Mu dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, pakai hamba-Mu dengan lebih dahsyat Tuhan,
Setiap pelayanannya Kau berkati sertai Tuhan. Biarlah tanda-tanda heran selalu menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, Kau pakai dengan dahsyat Tuhan. Kau juga berkati pekerjaannya Tuhan, biarlah dia terus dapat menjadi terang, di mana nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Kau berkati setiap kerinduan hatinya, cita-citanya Tuhan, keinginannya Kau berkati Tuhan. Biarlah semua yang dia rindukan dapat terjawab dalam waktu-Mu ya Bapa. Berkati keluarganya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang nonton Bapa. Kau sembuhkan yang sakit Bapa, Kau bebaskan yang terbelenggu Bapa. Berikan kami semua ketenangan hati dan pikiran Tuhan. Biarlah kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena tanpa Engkau, kami nggak akan bisa melewati apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ke depan, semua 1 minggu ke depan, nanti ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak Feren, thank you Amin. banget Kakak untuk waktunya. Aku merasa sangat-sangat terhormati Thank you dapat kehadiran banget. Kakak atas nama Seni Nonton. Dan diri aku Awalnya aku pribadi, thank you Kak. Thank you awalnya banget aku Kak. Kenapa Kak? Ups. Ada yang Kakak ingin sampaikan? thank you. Tau nggak Oke. sih Dan, awalnya aku pikir ya 1 jam tuh bakalan Hmm, lama banget. Ternyata ngobrol ya. juga ya. Ya, 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 aku ngerti, aku ngerti. Ya, memang lah itulah. Kalau kita mengobrolkan sampai untuk kebaikan, tentang kebaikan Tuhan, mau itu berapa menit pun pasti gak akan terasa karena kebaikan Tuhan selalu baru dan selalu indah dalam Iya, kehidupan setiap pribadi. Lepas pribadi. Oke, balik lagi. Thank you banget, Kak. God bless you abundantly, Kak, untuk iya. semuanya. Tuhan berkati sertai selalu. Thank you, Kak. Semua yang nonton juga thank you. Thank you. Thank you banget yang udah nonton. Aku nggak sebut namanya Oh, satu-satu, tapi dari lubuk hati aku thank you. Thank you banget. See you all next Sunday di jam yang sama dengan bintang tamu yang berbeda lagi. Pastinya akan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Good night. Bye-bye. bye bye.